Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Pembacaan kita dari kitab Yeremia pasal 42. Ya, dalam Yeremia pasal 42 ini kita melihat umat Yehuda yang tersisa, yang masih tinggal di Yerusalem, ya, meminta kepada Yeremia untuk minta petunjuk kepada Tuhan, nah, supaya mereka tetap mendapatkan rasa aman, nyaman, ya. Di ayat yang pertama berkata begini, kemudian datanglah semua perwira tentara di antaranya Yohanan bin Karea dan Azaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberikan Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu, sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Ya, jadi memang satu hal yang positif ya, baik datang umat itu kepada Yeremia untuk berdoa, ya, berdoa supaya Yeremia berdoa kepada Tuhan dan meminta apa yang harus mereka lakukan, dan Yeremia kabulkan. Nah, yang menarik di sini adalah ya, jika mereka meminta kepada Yeremia berdoa dan nanti diberi jawaban oleh Tuhan, apakah mereka mau melakukannya? Dan apakah mereka mau melakukannya? Dan mereka berkata, ya, kami mau melakukannya. Ya, kami mau melakukannya. Nah, ternyata mereka tidak lakukan. Itu yang sangat berbahaya. Maka kita lihat di ayat itu, di ayat 19. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita, dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Jadi waktu mereka berkata kepada Yeremia, berdoa untuk kami, nah, Yeremia katakan, itu kalian sudah melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa kalian. Mengapa? Ya, karena mereka terlalu berani ya. Ya, memang positif kita minta doa, tetapi mereka berkata kami akan lakukan. Nah, apakah mereka melakukan? Nah, apakah mereka tidak lakukan? Itu yang menjadi persoalan. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang membahayakan. Nah, misalnya begini, ketika kita berdoa, kemudian kita bernasar kepada Tuhan. Nah, nasar itu bisa membahayakan kita manakala kita tidak melakukannya. Nah, lebih baik kita bisa berdoa tanpa bernasar, ya, sehingga kita tidak membahayakan diri kita. Tetapi kalau kita berdoa kemudian kita bernasar, tapi kita sendiri pada akhirnya tidak melakukan nasar kita, nah, nasar itu tadi telah membahayakan diri kita. Nah, itu karena kita tidak setia, kita tidak taat ya, kita tidak
melakukan apa yang kita katakan kepada Tuhan. Nah, itu sangat berbahaya. Di ayat 21 dikatakan begini, tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Ya, jadi nanti keadaan mereka pun akan sangat memprihatinkan karena mereka mengungsi atau pergi ke Mesir menganggap bahwa di Mesir ada keamanan. Padahal Tuhan bilang, kamu tetap saja di Yerusalem. Kamu akan mengalami damai sejahtera, tenang kalau tetap di Yerusalem. Tetapi mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Jadi mungkin juga mereka berpikir ya keadaan kita sedikit, terus serangan dari Babel itu akan besar. Bagaimana mungkin kita bisa melawan? Apa kita dibiarkan saja? Wah, lebih baik cari aman saja deh. Kita mengungsi ke Mesir. Di Mesir jauh lebih aman karena Mesir waktu itu adalah negara yang kuat, ya, yang mereka berpikir bahwa Mesir akan melindungi mereka. Nah, artinya apa ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Nah, mereka lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada kekuatan dari Tuhan. Nah, inilah yang mencelakakan mereka. Padahal tadi mereka berkata apapun yang dikatakan oleh Tuhan mereka mau lakukan. Tetapi faktanya tidak. Mereka justru lari ke Mesir dan nanti di Mesir mereka akan mengalami kematian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar berkomitmen dengan apa yang kita nyatakan di hadapan Allah, ya. Jadi kalau umat itu tadi berkata apapun yang Tuhan katakan kami mau lakukan, ya harus kita pegang. Nah, mereka seharusnya pegang. Jadi waktu Yeremia berkata tetap saja ada di Yerusalem, semua ya sejumlah sisa itu jangan pergi lagi kemana-mana. Mestinya jangan pergi lagi, ya, jangan pergi ke Mesir lagi mengandalkan Mesir. Nah, apa artinya kalau Tuhan berkata kalian tetap saja di Yerusalem? Tuhan bertanggung jawab atas mereka di Yerusalem sekalipun jumlah mereka sedikit, karena Tuhan bisa pelihara mereka. Ya, Tuhan bisa, Tuhan sanggup ya menjaga, melestarikan umat itu, ya, sejumlah sisa itu yang tinggal di Yerusalem itu. Tetapi faktanya umat itu tidak melakukannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Yeremia, kamu membuat dirimu celaka dengan kamu meminta aku berdoa, kemudian kamu berkata kamu mau lakukan apa yang Tuhan katakan, padahal kamu tidak mau melakukannya. Nah, inilah yang membahayakan mereka, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu peringatan penting bagi kita, supaya kita juga harus belajar komitmen, ya. Apa yang sudah kita ikrarkan di hadapan Tuhan harus kita lakukan, ya. Jangan bimbang, ya. Kalau kita katakan aku mau melakukan firman, ya udah lakukan firman, ya. Walaupun ya ada hal-hal yang agak sulit kita pikirkan secara manusia, ya, jangan kita memaksakan firman itu mengikuti kita, tidak, tapi kita yang harus mengikuti firman itu, ya. Jadi kita tunduk kepada firman, lakukanlah firman itu. Tidak protes, tidak menolak firman, tapi melakukannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melakukan firman, maka apa yang difirmankan itu ya dan amin. Ya, kalau Tuhan berkata bahwa umat itu pun akan tetap terpelihara kalau mereka ada di Yerusalem, maka itu akan terjadi. Ya, tetapi mereka, ya umat itu nggak mau dengar, mereka lebih mengandalkan Mesir. Ya, maka
firman Tuhan katakan, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi ketika kita mengikuti firman Tuhan, itu berarti kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita diberkati. Ya, tentu kita semua mau diberkati oleh Tuhan, amin. Diandalkanlah Tuhan dalam hidup ini, jangan kekuatan-kekuatan lain. Tuhan sanggup menolong kita, sanggup memberkati kita. Kalau kita berkata, apa yang difirmankan Tuhan kami mau lakukan, maka kita harus berkomitmen melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.